Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat KUA yang berbahagia, kembali lagi kita di channel YouTube Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Menteng. Pada kesempatan hari ini kita berada pada program OSPEN, yaitu obrolan santai penyuluh. Ya, pada kesempatan hari ini sebagai narasumbernya ada Ustadz Ahmad Johari SOSI. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat biidznillah. Iya. Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang tujuan besar keberadaan manusia di muka bumi ini, ya Ustadz ya. Iya, insyaallah. Ya, apa Ustadz tujuan kita berada di muka bumi ini? Kita sebagai manusia nih, kita disuruh ngapain aja sih sebenarnya? Gitu, manfaat kita itu apa gitu Ustaz, bisa lah sharing bareng teman-teman yang lain juga ini. Baik, terima kasih Mbak Siti Sarifah selaku host pada momen obrolan pada sesi kali ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrul ala ni'amillah, bahwasanya sebagai seorang muslim tentu kita harus pandai-pandai memaknai hidup ini, terutama keberadaan kita di bumi Allah yang amat luas dan penuh dengan segala kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim tentu pegangan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, tentunya informasi-informasi tentang tujuan inti atau tujuan besar kita diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Kalau kita berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran itu ada 3 ya, paling tidak ada 3 tujuan kita, terutama Allah hadirkan di muka buminya ini. Yang pertama itu adalah tugas dan fungsi kita adalah untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sejalan dengan firman-Nya dalam surat dari beberapa surat Al-Quran. Salah satu ayatnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tugas kita adalah untuk senantiasa menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang penurut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas dari siapa kita, kedudukan kita di dunia ini. Kita hakikatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah seorang hamba. Untuk itu, manakala kita di dunia ini kebetulan sedang pada titik teratas, kita tidak boleh menyembuhkan diri, tidak boleh jumawa. Kita di mata Allah hanyalah seorang hamba dan hamba. Begitupun sebaliknya, kalau saat ini kita berada di titik terendah, kita tidak perlu pesimis, tidak perlu putus asa, bahwa kita harus yakin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan hadir kepada kita ketika kita yakin bahwa rahmat Allah itu selalu ada untuk kita. Dan itu tentunya mudah bagi Allah, mudah sekali untuk membolak-balikkan keadaan kita, karena sejalan dengan firman-Nya, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, itu terdapat dalam surat Yasin ya. Ketika sesuatu Allah berkehendak maka terjadilah itu. Jadi di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang permanen, semuanya serba sementara. Jadi kita harus pandai-pandai untuk memposisikan diri di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kemudian Mbak Sarifah, yang kedua Pak Ustaz? Yang kedua. Yang pertama tadi kan intinya ibadah. Ibadah menjadi seorang hamba Allah. Kita disuruh untuk beribadah, tapi memang agak sulit ya Ustaz kalau kita mungkin teorinya gampang ya, tapi gampang. Ya menjalankannya butuh. Ya, justru itu kita berusaha untuk menjalankan teori. Yang penting kita sudah mencoba. Kita coba untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah tugas kita di muka bumi adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi Allah yang memimpin seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Lestarinya, lancarnya, apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah dipasrahkan oleh Allah kepada kita manusia.
Itu dalam firman-Nya Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya akan aku jadikan di muka bumi seorang khalifah yang itu nanti akan diamanahkan kepada kita selaku makhluk Allah, yaitu manusia, untuk mengatur, mengelola apapun yang ada di muka bumi ini. Secara kasat mata di hadapan kita ada makhluk-makhluk selain kita, yaitu ada tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Itu oleh Allah diamanahkan kepada kita untuk mengaturnya. Semuanya diserahkan kepada kita. Itu yang kedua ya. gitu kan. Selanjutnya Ustaz, yang ketiga apa ya Ustaz? Dia yang terakhir, kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, gitu kan. Itu enggak mulus Mbak Sarifah. Ada sedikit pertanyaan ya. Protes dari makhluk Allah yang bernama malaikat. Kenapa ya Allah engkau akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi itu? Sedangkan mereka itu cenderung untuk suka berperang, merusakkan gitu kan? Ya, suka berbuat kerusakan di muka bumi, gitu kan. Sedangkan kita ini para malaikat, makhlukmu yang sudah teruji, yang senantiasa memuji engkau di waktu siang, waktu malam, di waktu pagi, hari. Apapun yang engkau perintahkan pasti kami lakukan, apapun yang engkau larang tentu kami akan jauhi. Kenapa engkau memilih manusia untuk sebagai khalifah di bumi? Jawab Allah apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku Allah lebih mengetahui daripada kaum para malaikat itu. Ya, terbukti bahwa manusia ini mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah selain manusia. Tentunya juga ada beberapa kekurangan kita, tetapi kelebihan kita sebagai manusia lebih banyak dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Buktinya Allah percayakan kita bumi ini. Yang terakhir tadi apa? Setelah kita berada di muka bumi ini, dan kita memakmurkan bumi ini. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Itu firman Allah. Jadi tugas kita karena kita tercipta dari bumi, dari tanah, wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha, maka kita juga yang disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi Allah ini. Memakmurkan di sini para mufasir memberikan penjelasan bahwa memakmurkan itu adalah mengelola, memelihara dan melestarikan bumi ini. Barangkali itu ya hal yang dapat kami sampaikan pada sesi ini, Mbak Sarifah. Ya, terima kasih Ustaz Jahari atas ya. ilmunya. Ya, kita bisa ambil kesimpulan ya, tujuan besar kita berada di muka bumi ini yaitu yang pertama untuk beribadah kepada Allah, yang kedua kita sebagai khalifah, yang ketiga untuk memakmurkan bumi Allah ini. Ya. Semoga banyak manfaatnya. Mungkin itu saja dari saya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pray to God, my heart, soul, and body, every single